Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah sahabat Serambi Doa merasa seolah pintu rezeki begitu sulit terbuka? Usaha sudah keras, doa tak henti, tapi hasilnya tetap sama. Mungkin ada satu kunci langit yang belum kita putar. Sebuah amalan sederhana, namun mengguncang arsy, membuka pintu rezeki dari arah yang tak disangka. Itulah solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang kembali di channel Serambi Doa, tempat di mana setiap lantunan doa menjadi jalan menuju ridha Allah. Tapi sebelum kita mulai pembahasan yang insya Allah penuh keberkahan hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Tuliskan komentar terbaikmu di bawah, karena komentar terbaik akan kami pin di urutan teratas dan tim Serambi Doa akan mengirimkan merchandise menarik khusus untukmu. Sahabat Serambi Doa yang dirahmati Allah, tahukah kalian bahwa setiap kali lidah ini melantunkan solawat, Allah sendiri akan melimpahkan rahmat kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran, surat Al-Ahzab ayat 56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersyalawatlah kamu untuknya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bayangkan ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dan malaikat pun membalas dengan doa dan rahmat untuk kita. Inilah rahasia besar. Solawat bukan hanya doa, tapi magnet rahmat dan rezeki. Ada sebuah kisah, diceritakan seorang pedagang kecil di kota Madinah. Hidupnya serba kekurangan. Setiap hari ia menjual kurma, tapi hampir tak ada yang membeli. Suatu malam ia bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepadanya dan bersabda, perbanyaklah solawat untukku, maka Allah akan cukupkan rezekimu. Sejak hari itu, setiap langkahnya ia iringi dengan solawat. Tak lama, dagangannya mulai ramai. Rezeki datang dari arah yang tak ia duga. Begitulah, solawat mampu mengubah kesempitan menjadi kelapangan. Sahabat Serambi Doa yang dirahmati Allah, solawat memiliki banyak bentuk dan cara pengamalan, namun intinya tetap satu, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh cinta. Salah satu solawat yang sangat dianjurkan adalah solawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam tasyahud akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi, maha mulia. Cara mengamalkannya sederhana tapi penuh makna. Yang pertama, bacalah setiap selesai sholat fardu minimal 11 kali. Yang kedua, jadikan rutinitas pagi dan malam hari, sebelum tidur dan setelah bangun. Dan selanjutnya, lakukan solawat dengan hati yang hadir, ikhlas, khusu, bukan sekadar lisan yang bergerak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang bersyalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersyalawat kepadanya 10 kali. Ada sebuah kisah diceritakan, seorang pemuda miskin di Yaman kehilangan pekerjaan. Namun setiap malam, ia melantunkan 100 kali solawat sebelum tidur. Suatu hari, ia mendapatkan panggilan kerja tanpa pernah melamar. Majikannya berkata, aku bermimpi Rasulullah menyuruhku mempekerjakanmu. Subhanallah. Inilah bukti nyata, solawat menggerakkan hati manusia sesuai kehendak Allah. Sahabat Serambi Doa yang dirahmati Allah, rezeki bukan hanya tentang uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, kedamaian, pertemanan, bahkan ide baik dalam hidup.
Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 3, "Waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri." Artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh, Allah melaksanakan urusannya. Orang yang rajin bersolawat berarti sedang bertawakal dan memuji utusan Allah. Dan Allah tidak akan pernah menolak doa yang diselipkan di antara solawat. Ada sebuah kisah diceritakan seorang pengusaha di Jakarta yang bangkrut total. Ia tak punya modal, tak punya arah. Dalam keputusasaan, ia berniat setiap malam membaca sholawat nariyah 4.444 kali selama 40 malam. Pada malam ke-21, seseorang datang menawarkan kerja sama bisnis besar. Kini usahanya berkembang pesat dan ia selalu berkata, "Bukan kepintaranku tapi sholawat yang membuka rezekiku." Sungguh benar sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, "Perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat, karena sholawat kalian akan diperlihatkan kepadaku." Dan siapa yang dicintai Nabi, tak mungkin hidupnya sempit. Sahabat serambi doa yang dirahmati Allah. Setiap waktu adalah baik untuk bersolawat. Namun ada waktu-waktu yang lebih mustajab, di antaranya, yang pertama, setelah azan yang kedua, setelah sholat fardu yang ketiga, pada malam Jumat yang keempat, di antara azan dan iqamah, dan yang kelima, ketika hati sedang gelisah atau sempit, sahabat serambi doa, dan jangan lupa adabnya. Yang pertama, duduk dengan tenang. Yang kedua, hadirkan rasa rindu kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, niatkan sholawat bukan sekadar permintaan rezeki, tapi wujud cinta dan syukur kepada Nabi. Ada sebuah kisah diceritakan, seorang perempuan tua di Makkah setiap subuh duduk di beranda rumahnya, melantunkan sholawat perlahan sambil menatap langit. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, "Aku ingin jika malaikat menjemputku, mereka mendengarku sedang memuji kekasih Allah." Masya Allah. Begitu indah bila hidup dan mati kita dipenuhi sholawat. Sahabat serambi doa yang dirahmati Allah. Sholawat bukan hanya lantunan doa, ia adalah getaran cinta yang membuka langit, kunci yang menembus pintu rezeki, dan penenang bagi hati yang gelisah. Jangan pernah berhenti bersolawat. Bahkan ketika hidup terasa sempit, ucapkanlah, "Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad." Maka lihatlah bagaimana Allah melapangkan jalan hidupmu satu persatu. Ingatlah, semakin banyak solawat, semakin dekat rezeki dan rahmat, dan semakin dalam cinta kita kepada Rasulullah SAW, semakin luas pula kasih sayang Allah dalam hidup kita. Sahabat serambi doa yang dirahmati Allah, bayangkan, setiap kali kamu bersolawat, Allah membalasmu dengan 10 rahmat, 10 keberkahan, dan 10 kemudahan dalam hidupmu. Anak muda, kamu punya mimpi besar, bukan? Ingin sukses, ingin bahagiakan orang tua, ingin hidup penuh makna. Maka jangan hanya andalkan kerja keras, tambahkan doa, dan kuatkan dengan solawat. Karena saat kamu mengucapkan, "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad," kamu sedang memanggil cinta Allah dan mengundang pertolongannya dalam setiap langkahmu. Jangan remehkan satu kalimat solawat, karena di baliknya bisa jadi ada pintu rezeki, pintu jodoh, atau pintu keberhasilan yang selama ini kamu cari. Hidup ini terlalu singkat untuk dilalui tanpa berkah. Maka jadikan solawat sebagai teman setiap harimu. Saat sedang bekerja, ucapkan solawat. Saat di perjalanan, ucapkan solawat. Saat resah, saat lelah, ucapkan solawat. Karena setiap solawatmu adalah cahaya. Cahaya yang menuntunmu menuju cita-cita dan ridhanya. Jadi, anak muda, jangan biarkan harimu berlalu tanpa menyebut nama kekasih Allah, Rasulullah Muhammad SAW. Sudahkah kamu bersolawat hari ini?
Tulis di kolom komentar, "Ya, aku sudah bersolawat hari ini." Mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena satu solawat darimu bisa menjadi cahaya untuk hidupmu. Sahabat Serambi Doa, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga setiap detik waktu yang kita habiskan dalam majelis virtual ini berubah menjadi pahala dan keberkahan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Serambi Doa. Bagikan video ini agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Dan seperti biasa, komentar terbaik akan kami pin di urutan teratas dan akan mendapatkan merchandise menarik dari tim Serambi Doa. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat Serambi Doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.